Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salwa Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang garis dan sudut. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang berderet ke kanan atau ke kiri, atau ke atas, atau bisa juga ke bawah, serta jaraknya saling berdekatan satu sama lain. Garis tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal. Menurut bentuknya, garis dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama garis vertikal atau garis tegak lurus seperti pada gambar ya. Yang kedua garis horizontal atau garis mendatar, seperti pada gambar juga bisa kalian lihat sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu kedudukan dua garis. Dalam garis tersebut terdapat pembelajaran mengenai kedudukan dua garis yang meliputi garis sejajar, garis berhimpit, garis berpotongan, dan garis bersilangan. Berikut penjelasan mengenai kedudukan dua buah garis, yaitu meliputi yang pertama, ada garis sejajar. Kedudukan dua garis yang pertama ini ialah garis sejajar. Dua buah garis memiliki posisi yang sejajar jika dalam suatu bidang terdapat dua garis yang sama arahnya, dan jika kedua garis tersebut diperpanjang, maka tidak dapat berpotongan. Lalu yang kedua ada garis berpotongan. Kedudukan dua garis berpotongan termasuk dalam salah satu materi garis dan sudut dalam matematika. Dua buah garis memiliki kedudukan yang berpotongan jika keduanya memiliki titik persekutuan atau titik potong. Lalu yang ketiga ada garis berhimpit. Kedudukan dua garis selanjutnya ada pun garis berhimpit ya. Dua buah garis dapat berhimpit jika keduanya mempunyai paling sedikit dua titik potong. Misalnya jarum jam yang menunjukkan pukul 12 tepat, maka akan terjadi himpitan antara kedua jarum jam tersebut. Yang keempat yaitu garis bilangan. Kedudukan dua garis bilangan selanjutnya yaitu garis bilangan ya. Dua buah garis dapat saling bersilangan jika keduanya tidak terletak dalam bidang yang sama dan keduanya tidak sejajar. Selanjutnya ada membagi garis. Pada poin A, membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Yang pertama, buatlah sembarang ruas garis AB. Yang kedua, cari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 5 bagian sama panjang. Sedemikian sehingga tidak berhimpit dengan garis AB, yaitu AP 9PQ, 9QR, 9RS, 9SM. Bisa kalian lihat pada gambar yang sudah saya terakan di PPT ini ya. Yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Yang keempat, buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB yang masing-masing garis tersebut melalui titik S, R, Q, dan P, sehingga memotong garis AB di titik S1, R1, Q1, dan P1 ya. Untuk yang kelima, dengan demikian terbagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu AP1, 9P1, Q1, 9Q1R1, 9R1S1, 9S1B. Oke, next, untuk poin kedua yaitu B, membagi garis menjadi dua bagian dengan perbandingan 1:3. Caranya, yang pertama, buatlah sembarang ruas garis AB. Yang kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 4 bagian sama panjang, sedemikian sehingga tidak berhimpit dengan garis AB, yaitu 3 kali AP sama dengan PM. Yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Yang keempat, buatlah garis sejajar dengan garis MB melalui titik P, sehingga memotong garis P1. Yang kelima, buatlah garis sejajar dengan garis P1 dengan MB melalui titik-titik 3 bagian PM, sehingga memotong garis 3 bagian P1B. Yang keenam, dengan demikian, terbagilah garis AB menjadi 2 bagian, dengan perbandingan 1:3, yaitu 3 kali AP1 sama dengan P1B. Bisa kalian pahami dengan melihat gambar ya. Untuk poin C, yaitu membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5. Yang pertama, buatlah sembarang ruas garis AB. Yang kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 7 bagian sama panjang, sedemikian sehingga tidak berhimpit dengan garis AB, yaitu AP per PM sama dengan 2/5. Yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Yang keempat, buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Yang kelima,
Kemudian buatlah garis sejajar dengan garis PP1 dengan MB melalui titik-titik dua bagian PM sehingga memotong garis bagian AB. Yang keenam, dengan demikian, terbagilah garis AB menjadi dua bagian dengan perbandingan 2:5, yaitu AP per PM sama dengan 2/5. Next, materi selanjutnya, yaitu perbandingan ruas garis. Untuk mengetahui hasil perbandingan ruas garis dengan garis-garis sejajarnya adalah sama, dan hasil perbandingan garis bantu dengan garis-garis sejajarnya juga sama. Terlebih dahulu, lakukanlah langkah-langkah kegiatan membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Kemudian lakukanlah kegiatan berikut yang pertama, yaitu garis QR, FL, EK, DJ, CI, BH, dan AG. Yang kedua, buatlah garis sejajar dengan garis PQ melalui titik G sehingga memotong garis QR di titik G1. Yang ketiga, buatlah garis yang sejajar juga dengan garis PQ dan GG1 masing-masing melalui titik HIJK dan L sehingga memotong garis QR di titik H1, I1, J1, K1, dan H1. Selanjutnya, pengertian sudut. Sudut ialah dua buah garis sinar yang membentuk suatu daerah karena titik pangkalnya saling berhimpit atau bersekutu. Sudut tersebut memiliki bagian-bagian sendiri. Bagian-bagian pada sudut yaitu meliputi: yang pertama ada kaki sudut. Kaki sudut ialah garis sinar yang digunakan untuk menciptakan sudut. Yang kedua ada titik sudut. Titik sudut ialah titik potong atau titik pangkal yang digunakan garis sinar untuk saling berhimpitan. Yang ketiga ada daerah sudut. Daerah sudut ialah ruang atau daerah yang terdapat di antara dua buah kaki sudut. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sudut. Dalam materi garis dan sudut terdapat pembahasan mengenai jenis-jenis sudut. Sudut tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan besar daerah sudut yang dapat dibentuk, yaitu meliputi: yang pertama, sudut siku-siku ialah sudut yang besar daerahnya sekitar 90 derajat. Yang kedua, sudut lancip ialah sudut yang besar daerahnya sekitar 0 derajat sampai 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul ialah sudut yang besar daerahnya sekitar 90 derajat sampai 180 derajat. Yang keempat, sudut pelurus ialah sudut yang besar daerahnya sekitar 180 derajat. Lalu yang kelima, sudut refleks ialah sudut yang besar daerahnya sekitar 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Adapun hubungan antar dua sudut, yang pertama yaitu ada sudut berpenyiku. Dua buah sudut yang berhimpitan akan menghasilkan bentuk sudut siku-siku sehingga salah satu sudut dijadikan sebagai sudut penyiku. Di antara kedua sudut tadi, dengan begitu, dua buah sudut yang berhimpitan tersebut dapat dikatakan sebagai sudut komplement atau berpenyiku. Materi ini perlu kita ketahui sebelum lanjut ke materi garis dan sudut dalam pelajaran matematika yang lainnya. Agar lebih paham, dapat kita sama-sama lihat pada gambar yang ada di samping ya. Untuk selanjutnya, atau yang kedua, ada sudut berpelurus. Hubungan dua sudut selanjutnya ialah sudut berpelurus. Jika kedua sudut saling berhimpitan, maka akan menghasilkan sudut yang lurus, di mana salah satu sudut dijadikan sebagai sudut pelurus untuk sudut lainnya. Maka dari itu, hubungan dua buah sudut tersebut dapat dinamakan dengan sudut suplemen atau sudut berpelurus. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat sama-sama pada gambar yang ada di samping ya. Materi yang terakhir yaitu melukis sudut. Pada materi ini, yang akan kita pelajari yaitu tentang melukis sudut-sudut istimewa. Yang pertama, ada sudut 90 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan 30 derajat. Berikut ini contoh gambar lukisan sudut-sudut istimewa. Sebagai contoh yang saya ambil ada sudut 90 derajat dan sudut 60 derajat. Bisa kalian lihat sendiri pada gambar yang sudah tertera. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu sudut yang terbesar adalah A 60 derajat, B 90 derajat, C 120 derajat, D 160 derajat. Pembahasannya, jumlah sudut adalah 180 derajat. Maka kita lihat gambar ya, di sana ada 4x,
ditambah X sama dengan 180 derajat. Seluruh sudut tersebut 180 derajat. Maka 6X sama dengan 180 derajat. Karena 4X ditambah 4X tambah 4X tadi menjadi 6X ya. Lalu kita turunkan menjadi X sama dengan 30 derajat. Sudut yang terbesar adalah 4X, sehingga sudutnya 4X sama dengan 4 dikali 30 derajat. Hasilnya menjadi 120 derajat. Contoh soal yang kedua, yaitu jika AB sejajar dengan CD, maka besar X adalah AB dan CD, maka besar X yang ditanyakan adalah X-nya. Cara menentukannya adalah sudut FEB sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat sama dengan 100 derajat. Sudut CFE akan sama dengan sudut FEB karena merupakan pasangan sudut luar berseberangan. Sudut CFE sama dengan 100 derajat sama dengan 8X. 8X sama dengan 100 derajat. X-nya sama dengan 12,5 derajat. Jadi, besar X adalah 12,5 derajat. Lanjut contoh soal ketiga. Besar sudut PQR adalah... Oke, kita lanjut ke pembahasan. Bisa kita lihat sama-sama pada gambar ada sudut QPR yang sehadapan dengan sudut SRT. Maka, sudut SRT sama dengan sudut QPR. Berarti, kalau sudut QPR-nya 75 derajat, maka sudut SRT-nya juga 75 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka, sudut PQR sama dengan 180 dikurang 75 ditambah 55 sama dengan 180 dikurang 130 sama dengan 50 derajat. Jadi, besar sudut PQR adalah 50 derajat.